Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Marmuli Sinalegi Wibowo dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alfiansyah. Selanjutnya nama saya Adnan Adi Pramana. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah Cloud Computing. Mungkin langsung saja kita ke PPT-nya. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini ada desain topologi network. Pada gambar menjelaskan perintah Docker network ls untuk melihat daftar network yang tersedia pada Docker. Dapat dilihat terdapat beberapa network default Docker seperti bridge, host, dan none. Selain itu terdapat network tambahan yang dibuat khusus untuk kebutuhan sistem, yaitu Cloud Front-End Net dan Cloud Back-End Net. Tujuan pembuatan network terpisah ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan membatasi komunikasi antar kontainer. Oke, selanjutnya pada gambar menggunakan perintah Docker network inspect cloud for end net. Perintah ini digunakan untuk melihat detail konfigurasi network front end. Dapat dilihat bahwa network front end memiliki driver bridge subnet 172.19.0.0 garis 6 garis miring 16 dengan gateway 172.19.0.1. Pada bagian kontainer terlihat bahwa kontainer web server terhubung ke network ini dengan IP address 172.19.0.2. Artinya network front-end hanya digunakan untuk layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna, seperti web server atau Nginx. Network ini memungkinkan user mengakses aplikasi melalui browser, tetapi tetap membatasi akses langsung ke database. Selanjutnya, pada gambar menjalankan perintah .core network inspect cloud backend net. Network backend memiliki konfigurasi driver bridge subnetnya 172.18.0.0 garis miring 16 dengan gateway 172.18.0 dan 1. Pada bagian kontainer terlihat bahwa database terhubung ke network backend dengan IP address 172.18.0.2. Backend network digunakan untuk komunikasi internal antar service. Database ditempatkan di network backend agar tidak dapat diakses langsung dari internet. Konsep utama yang diterapkan di sini adalah network isolation atau pemisahan jaringan dengan memisahkan front-end dan back-end. Web server dapat diakses pengguna, database tetap aman, dan resiko akses ilegal ke database dapat dikurangi. Arsitektur ini sangat cocok digunakan pada perusahaan yang membutuhkan keamanan tinggi seperti sistem dashboard logistik. Yang selanjutnya kedua yaitu manajemen share, storage, dan persistence. Pada gambar pertama yaitu menjalankan perintah fc, coba, cloud, dan logs and text. Perintah perintah type digunakan pada Windows PowerShell untuk menampilkan isi file secara langsung melalui terminal. File yang dibuka adalah log text yang berada pada folder logs. Hasil yang ditampilkan adalah log UTS. Hal ini menunjukkan bahwa file log berhasil dibuat dan dapat dibaca dari sistem host atau komputer utama. Pada gambar kedua,
Saya masuk ke dalam kontainer Docker menggunakan perintah docker x it api engine bus. Perintah ini digunakan untuk membuka terminal interaktif pada kontainer bernama api engine. Setelah berhasil masuk ke kontainer, saya menjalankan perintah chat apps log atau log text. Perintah chat digunakan untuk membaca isi file pada sistem Linux. Lokasi file log berada pada apps log atau log text. Hasil yang ditampilkan juga sama, yaitu log UTS. Hal ini membuktikan bahwa file log dapat diakses baik dari host maupun dari kontainer. Artinya folder log setelah berhasil dihubungkan menggunakan mekanisme volume Docker dengan volume Docker, yaitu yang pertama data log dapat tersimpan permanen, yang kedua file tidak hilang saat kontainer restart, yang ketiga host dan kontainer dapat mengakses file yang sama. Pada gambar ketiga terlihat bagaimana cara melakukan verifikasi langsung ke dalam sistem yang sedang berjalan. Di baris pertama menjalankan perintah docker x it web server bus, yaitu docker x digunakan untuk menjalankan perintah tambahan di dalam kontainer yang sudah aktif. IT merupakan flag agar kita bisa berinteraksi secara real-time melalui terminal. Web server adalah nama kontainer target yang kita tuju, dan bus adalah jenis sel atau terminal yang kita gunakan di dalam kontainer tersebut. Pemeriksaan log setelah berhasil masuk yang ditandai dengan perubahan prompt PT menjadi root. Langkah-langkah selanjutnya adalah memeriksa integritas data. Itu saya menggunakan perintah chat, var, log, share, dan log stack. Perintah chat berfungsi untuk menampilkan isi dari file teks secara instan. Di sini kita memeriksa folder var, log, share, yang biasanya merupakan share volume dari atau direktori khusus penyimpanan log aplikasi. Hasilnya bisa kita lihat pada layar. Sebelumnya sistem memberikan output berupa teks log UTS. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa aplikasi telah berhasil mencatat data ke dalam file log sesuai dengan skenario yang kita buat. Setelah verifikasi selesai, saya mengetikkan exit untuk keluar dari kontainer dan kembali ke lingkungan terminal lokal. Ketiga, implementasi Docker Compose seperti gambar di bawah itu. Setelah konfigurasi siap dan dijalankan, melakukan verifikasi status kontainer menggunakan perintah docker ps bisa kita lihat pada layar. Ketiga kontainer database, API Engine, dan web server telah berstatus up atau berjalan selama lebih dari 30 menit. Kemudian kita bisa melihat pemetaan port sudah sesuai, yaitu port 80 diarahkan ke web server dan port 3306 untuk database. Ini menandakan sistem kita sudah online dan siap menerima traffic. Yang kemudian menjelaskan arsitektur layanan yang kita bangun menggunakan Docker Compose. Di sini mendefinisikan 3 layanan utama yang saling terintegrasi, yaitu yang pertama layanan web Engine X berfungsi sebagai front-facing server pada port 80. Kami membatasi sumber dayanya sebesar 0,5 CPU dan 256 MB RAM untuk efisiensi. Yang kedua, layanan API Node.js. Ini adalah backend utama kita. Layanan ini memiliki akses ke dua jaringan, front-end net untuk berkomunikasi dengan web server dan back-end net untuk mengakses database. Layanan ini dikonfigurasi agar baru berjalan setelah database siap. Yang ketiga, layanan database MySQL menggunakan volume persisten bernama MySQL Data agar data tidak hilang saat kontainer dihapus. Database ini diberikan alokasi memori paling besar, yaitu 1 GB untuk menjaga performa query. Berikutnya, untuk menjaga keamanan dan fleksibilitas konfigurasi sensitif tidak ditulis langsung di file utama,
melainkan melalui file env. Di sini kita mendefinisikan nama database kita yaitu logistik DB. Semua kredensial mulai dari root password hingga user spesifik atau admin diatur di sini. Variabel-variabel ini nantinya akan dipanggil secara otomatis oleh layanan DB di dalam Docker Compose untuk melakukan initial setup database saat kontainer pertama kali dijalankan. Berikutnya yaitu uji penetrasi dan troubleshooting seperti pada gambar di sini. Kita langsung mencoba untuk uji penetrasi di di Windows PowerShell. Yang pertama kita lakukan ping untuk database. Hasilnya muncul pesan could not find host database. Hal ini menunjukkan bahwa isolasi jaringan Docker bekerja dengan benar. Layanan database yang didefinisikan berada di dalam jaringan internal atau cloud backend net sehingga tidak bisa diakses langsung melalui nama hostname oleh mesin fisik atau host kita. Yang kedua yaitu kita coba untuk melakukan penghentian total layanan menggunakan perintah docker compose down. Oke, sudah. Prosesnya perintah ini menghentikan dan menghapus semua komponen yang sedang berjalan. Dampaknya kita bisa lihat dari kontainer API Engine, web server, dan database yang sebelumnya aktif dihapus secara permanen dari memori. Selanjutnya yaitu jaringan cloud backend net dan cloud frontend net juga ikut dibersihkan untuk memastikan tidak ada sisa konfigurasi yang tumpang tindih seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menjalankan kembali seluruh arsitektur dengan perintah docker compose up -d. Setelah sistem bersih, kita kembali menjalankan perintah dengan compose update urutan. Docker secara otomatis mendeteksi dependensasi. Ia membangun kembali kedua jaringan, lalu menyalakan kontainer database terlebih dahulu, diikuti oleh web, server, dan API Engine. Manfaat proses ini memastikan bahwa setiap perubahan yang mungkin kita buat pada file .env atau file YAML di gambar sebelumnya telah diterapkan sepenuhnya ke dalam sistem yang baru. Dengan melakukan siklus down and up ini, kita memastikan bahwa seluruh layanan berjalan dengan kondisi sinkron dan menggunakan konfigurasi terbaru yang telah kita terapkan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.